Selamat pagi semua. Pagi yang cerah ini tiba-tiba gue dengar kabar kalau misalnya pemerintah kita menetapkan Cikande, Banten daerah tercemar radioaktif CS137. Ya, ini beritanya tanggal 1 Oktober 2025 tapi ditetapkan di tanggal 30 September 2025. Ini merupakan update berita yang udah sempat kita bahas di video ngopi sebelumnya mengenai Banten yang kena radiasi. Dan thanks buat lu semua di kolom komentar yang udah menikmati ngopi. Ternyata gue tahu kalau misalnya berita ini juga merupakan updatean dari berita udang yang terkontaminasi CS137 yang udah sempat dibahas sama Om Fajrul FX. Kira-kira tanggal 23 Agustus 2025. Kita bakal bahas ini semua dan beberapa topik lain gitu ya di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Selamat datang di Ngopi 3 in 1 atau 3 topik dalam satu video di mana kita bakal membahas tentang beberapa hal yang gue temukan di internet yang menarik untuk dibahas bareng-bareng. Siapa tahu nanti kalian bisa bahas lagi di tongkrongan kalian. Yang pertama kita bakal ngobrolin soal update berita dari daerah Cikande, Banten yang sudah ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Yang kedua kita bakal ngebahas tentang aksi konvoi komunitas motor yang tiba-tiba menghentikan paksa bus di belokan Ciwidey ini ya. Ini ramai banget videonya di Instagram, terus orang-orang udah langsung pada emosi ngeliat bagaimana kelakuan dari pemotor-pemotor ini yang tiba-tiba langsung bisa ngeberhentiin bis di tikungan gitu loh. Dan turunan, ini bahaya banget. Dan yang terakhir kita bakal ngebahas tentang berita global. Kalau misalkan ilmuwan internasional udah beri peringatan keras di mana Antartika udah meleleh. Ya, ini berita saking ketutupannya gitu ya sama berita-berita buruk lainnya gitu. Jadi kita kayak apa yang terjadi sama dunia luar? Oke, kita bakal masuk ke dalam topik yang pertama. Pertama kali gue tahu beritanya itu dari CNN dengan judul pemerintah tetapkan Cikande, Banten daerah tercemar radioaktif CS137. Maksudnya apa Bang Ray? Maksudnya kalau misalnya lu keluar masuk di daerah Cikande, lu bakal di-scan sama pihak berwenang gitu ya, biar seenggaknya ketika lu keluar lu nggak membawa zat radioaktif CS137. Dan thanks to lulu semua gitu di video ngopi gue sebelumnya dengan judul tiba-tiba banget nih ada berita radiasi nuklir, Om Fajrul ternyata udah ngejelasin secara rinci tentang apa itu zat radioaktif, apa itu zat cesium 137 dan apakah itu berbahaya buat kita atau kagak gitu ya. Orang-orang kalau misalnya mendengar kata radioaktif itu langsung refer ke Chernobyl atau beberapa bencana-bencana nuklir gitu ya, emang bener-bener bahaya banget sampai bisa nyebabin kanker. Nah, di video ini Om Fajrul bener-bener bagus banget penyampaiannya gitu ya. Ngasih tahu ke kita kalau misalkan sebenarnya yang bikin ngeri dari zat radioaktif itu adalah berapa kadarnya. Nah, di setiap negara itu mereka punya ambang batasnya sendiri, itu mereka punya batasannya sendiri gitu ya untuk menentukan apakah benda yang keluar masuk negaranya itu merupakan zat radioaktif berbahaya atau enggak gitu loh. Kita ambil kasus kemarin tuh udang beku yang akhirnya dikembaliin sama Amerika gitu ya ke negara kita tercinta sendiri, yang mana mereka mendeteksi kalau misalkan udang kita terpapar zat radioaktif. Nah, ketika dicek itu berapa kadarnya, ternyata kadar itu lebih rendah dibandingin ambang batasnya Amerika. Ambang batasnya Amerika untuk udang kalau nggak salah 1000 becquerel per kilogram, sementara yang terdeteksi di udang kita itu adalah 68 becquerel per kilogram. Nah, alasannya kenapa dibalikin? Karena berdasarkan ilmu yang gue terima dari Om Fajrul FX, ternyata setiap benda gitu ya itu bisa memaparkan zat radioaktif. Bahkan ada buah-buahan sendiri gitu ya yang pernah kita konsumsi itu punya zat radioaktif. Kita ambil contoh kayak misalkan pisang gitu. Pisang itu ada zat radioaktifnya. Nah, permasalahannya itu adalah zat radioaktif ada yang dihasilkan secara natural ya, alami, dan ada yang emang dihasilkan secara buatan. Nah, udang kita itu terpapar zat radioaktif yang tidak natural gitu ya, dihasilkan dari udang gitu. Makanya sama Amerika dibalikin karena terindikasi kalau misalnya udangnya itu sudah terpapar sama zat radioaktif dari sumber yang lain. Gua nggak tahu mana yang lebih dulu mendeteksi radiasinya gitu ya, apakah negara kita tercinta duluan atau pemerintah Amerika duluan. Tapi kalau misalnya gue lihat dari beberapa berita-berita yang udah kita baca bareng-bareng gitu ya, sepertinya Amerika duluan yang ngasih tahu kalau misalkan oh udang lu nih terpapar radiasi gitu, coba lu cek sumbernya dari mana. Dan akhirnya pemerintah kita nyari tahu, terus langsung menemukan kalau misalkan sumbernya mungkin ada di daerah Cikande, Banten gitu. Ya, sumber lebih lengkapnya lo bisa lihat dari video ngopi gue. Dan kalau misalnya mau pengen tahu lebih dalam tentang cesium 137 zat radioaktif, lo bisa langsung cek videonya Om Fajrul FX karena ini bidang keilmuannya dia. Gokil banget. Oke, jadi ini berita makin ramai lagi karena ada salah satu menteri yang berkomentar terhadap fenomena radioaktif dan juga udang beku, di mana Pak Zulhas
Itu menyebut kalau misalnya udang yang terkontaminasi radioaktif aman dikonsumsi. Ini berita dari Kompas. Ini berita benar-benar memicu emosi orang-orang. Dan langsung pada komentar kayak, ya udah coba aja lu gitu. Yang makan duluan gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita dari judul beritanya doang, ya jelas sangat amat ambigu gitu ya. Karena menurut Om Fajrul, ini aman atau kagaknya tergantung kadar radioaktifnya, iya nggak sih? Tapi kalau misalnya dibilang terkontaminasi radioaktifnya aja gitu ya, kita nggak tahu itu aman atau kagak, karena yang pertama kita nggak tahu kadarnya, yang kedua kita nggak tahu apakah zat radioaktifnya itu benar-benar berasal dari bendanya atau kagak gitu loh. Lewat berita ini dikasih tahu kalau misalnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa udang beku yang ditolak oleh Amerika Serikat lantaran terkontaminasi material radioaktif cesium-137 masih aman untuk dikonsumsi. Hal itu lantaran kandungan radioaktif yang ada dalam udang yang dikirim oleh PT BMS tersebut masih berada di bawah ambang baku yang ditetapkan pemerintah. Jadi alasan kenapa Pak Zulhas itu bilang itu masih aman karena emang secara kadar gitu ya masih lebih rendah dibandingin ambang baku yang sudah ditetapkan sama Amerika. Nah cuman ada alasan sendiri kenapa Amerika ngebalikin udangnya itu ke negara kita, karena emang zat radioaktifnya itu bukan berasal dari udang. Yang sudah kembali udangnya ada beberapa yang kandungannya sangat minimum, ada 68, oke. Jadi yang itu silakan boleh dimakan karena ambang batas kita 500, sementara yang kemarin hanya 68. Ujarnya usai rapat koordinasi di Geraha Mandiri. Apakah dengan pendapat kayak gitu bisa dibilang beneran aman buat dimakan? Kalau misalnya berdasarkan ilmu yang kita terima dari Om Fajrul, harusnya sih masih bisa. Cuman mungkin orang-orang tuh udah pada panik duluan kalau misalkan ya ini ada zat radioaktifnya kayak gitu. Dan emang kalau misalnya pada akhirnya kita lihat dari dampak zat radioaktif itu kan bisa berpuluh-puluh tahun kita bisa kena kanker dan segala macam. Jadi orang-orang tuh pasti udah was-was duluan. Dan karena emang udang ini itu dibeli, otomatis orang pasti punya pilihan apakah mau beli atau kagak, ya nggak sih? Sementara untuk produk udang beku terkontaminasi C137 di atas ambang batas, kata Zulhas akan segera dimusnahkan. Oh ternyata ada juga udang yang di atas ambang batas. Sementara itu, staf ahli bidang transformasi digital dan hubungan antar lembaga Kemenko bidang pangan Bara Hasibuan bilang tak semua produk udang yang dikembalikan dari AS terkontaminasi zat radioaktif CS137. Iya, karena udah ada udang juga yang masuk gitu kan ke Amerika. Hal itu dikarenakan ada sejumlah udang yang sebetulnya sudah masuk. Nah, ini udah gue kasih tau tadi. Jaringan Ritai AS dan aman dikonsumsi. Namun produk ini kemudian ikut ditarik dan dikembalikan otoritas di AS karena temuan kontaminasi CS137 di pelabuhan, di mana ada produk udang yang sudah sampai di US dan bahkan sudah pada retail. Ditemukan kontaminasi itu sebetulnya di port, ya, di pelabuhan. Port itu pelabuhan. Di beberapa pelabuhan di Amerika itu kontaminasinya ditemukan. Kemudian Federal FDA memang alert retail yang sudah menjual itu, kemudian di recall karena salah satunya adalah Walmart kayak gitu. Oke, lu bisa baca sendiri ya beritanya secara full di sini, nanti gue bakal kasih tahu linknya. Cuma jelas itu salah satu informasi terbaru seputar berita kalau misalkan Cikande Serang, Banten sudah ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Kita berdoa bersama-sama semoga saudara kita yang emang tinggal di sini itu baik-baik aja. Semoga bisa cepat pulih gitu ya, dan semoga ini bisa ditangani sama pemerintah dengan gercep gitu. Oke, kita bakal masuk ke dalam berita yang kedua. Ini berita tentang aksi konvoy komunitas motor hentikan paksa bus di belokan Ciwidey. Polisi cek. Ya, ini berita dari Kompas News, tapi pertama kali gua tahu beritanya itu dari sebuah video Jakarta Keras ya. Ini memicu emosi gua juga karena buat gua yang mengendarai motor dan mobil gitu, ini bahaya banget dan bisa membahayakan banyak banget orang-orang yang ada di sini. Bis itu mereka bawa penumpang pasti lebih banyak dibanding orang-orang bawa motor gitu, cuman 1-2 orang ya nggak sih. Bis ini banyak dan tiba-tiba dihentiin di tengah jalan, dan jalan ini gue nggak tahu apakah tanjakan atau turunan gitu ya, tapi yang jelas ini miring terus habis itu dibelokkan. Ini berbahaya banget. Dan udah bukan rahasia umum lagi kalau misalnya ketika lu ada di depan atau di belakang kendaraan besar, lu harus punya awareness yang sangat amat tinggi. Karena selain blind spotnya, kendaraan besar itu nggak punya engine yang cekatan dibandingin city car atau mobil-mobil konvensional. Mereka ngerem pun harus ada jeda. Mereka kalau misalkan belok pun harus ada space tambahan. Ya, kita bakal lihat bareng-bareng dulu video kayak gimana. Ya, jadi ada pemotor yang nyalip duluan terus habis itu berhenti tiba-tiba ya. Set nge-stop. Wah. Deng, gila loh. Itu kalau misalkan supirnya nggak cekatan nih bisa ketabrak itu motor depan. Dan itu bukan salah supir busnya, itu bukan salah supir busnya gitu. Meskipun gua nggak pernah ngendarain bis, tapi gua tahu gitu ya. Terus habis itu langsung disuruh lewat. Lo tau nggak yang salahnya lagi di mana? Ini marka jalannya masih tidak terputus ya.
Jadi sangat amat tidak direkomendasikan untuk menyalip atau menyusul. Gue nggak tahu apakah mereka bikin SIM sendiri gitu, karena buat gue sendiri yang emang SIMnya alhamdulillah kagak nembak. Yang mana secara nilai teorinya gue 78/70, bener-bener mepet dari kelulusan. Gue pun paham kalau misalnya ini tuh nggak boleh dilaluin dulu gitu loh. Ada satu motor yang masih normal gitu berpikiran kayak oke lah, gue jangan nyusul dulu, bahaya soalnya. Komentarnya ketika touring lupa bawa otak. Ya, thanks to video ini, komunitas motornya langsung dicari sama polisi. Lewat berita Kumparan News, Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Sigit Suhartanto mengatakan akan mendalami peristiwa itu. Banyak banget orang yang ngira kalau misalnya ini terjadi di Puncak, padahal ini terjadi di Ciwidey. Oke, terima kasih infonya. Kami sedang dalami dulu ya kejadiannya, kata Sigit saat dihubungi. Balik lagi, jijik dan juga respect buat supir busnya ya, karena bisa melalui ini semua gitu. Dan good luck buat orang-orang yang ngendarin motor di sini karena sedang coba buat dimintai keterangan sama pihak kepolisian. Ini video gue bahas biar seenggaknya tuh bisa jadi bahan pelajaran buat kita semua kalau misalkan kita ngendarain motor gitu ya. Meskipun kita tuh fleksibel banget, harap diingat kalau misalkan kalian itu berada di jalan. Jalan itu bukan cuma punya kalian tapi juga punya orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Harus kondusif biar seenggaknya tuh kita bisa selamat pulang sampai rumah gitu. Nggak cuma buat keselamatan lu doang, tapi juga buat keselamatan orang-orang di sekitaran lu. Kita mau masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Ini singkat aja sebenarnya karena gue ngerasa ada sedikit tanggung jawab juga. Gue dulu pernah kuliah di bidang klimatologi dan juga iklim gitu ya. Dimana ada berita yang katanya ilmuwan beri peringatan keras di mana Antartika itu meleleh. Ini dikasih tahu di pertemuan iklim internasional gitu ya, disampaikan di Royalty Society London, Inggris pada hari Senin kemarin gitu. Di mana dalam beberapa tahun terakhir, kata mereka, lautan es Antartika itu menyusut hingga ke titik rendah sepanjang sejarah. Ya, sementara itu gelombang cuaca ekstrim dan badai di kutub selatan terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Gimana ceritanya mereka tahu? Lewat citra satelit ya, karena setiap negara-negara maju itu mereka punya citra satelit sendiri. Makanya kayak green economy dan segala macam itu lagi digaungkan biar memperlambat laju permasalahan iklim yang seperti ini. Meskipun ironisnya adalah Amerika di masa pemerintahan Donald Trump itu sangat amat anti sama green economy gitu ya. Bahkan kalau misalnya lihat dari berita lain gitu ya, ini berita bulan kemarin awal September, ada raksasa Antartika meleleh ya, gunung es yang berusia 40 tahun akhirnya hancur. Ini dampaknya gimana Bang buat kita semua selain tinggi muka laut yang makin lama makin naik gara-gara es yang mencair gitu ya, dan berpotensi menghilangkan rumah warga yang ada di daerah pesisir. Jadi gini, kutub itu ibarat kayak lemari es ya, kayak kontrol suhu alami bumi kita. Matahari itu kan mereka memaparkan radiasi, mereka udah kayak orang. Matahari itu kan memaparkan radiasi ya, dan diterima sama bumi, tapi nggak 100% diterima, ada yang dipantulkan. Kemampuan bumi dalam memantulkan radiasi matahari itu sangat amat dipengaruhi oleh kutub. Kalau misalnya esnya mencair, otomatis gitu ya, bumi kehilangan kontrol suhu, terjadilah global warming. Kalau misalnya udah terjadi global warming, itu masa itu nggak cuma kita ngerasa panas doang, tapi setiap fenomena meteorologi itu saling berkesinambungan satu sama lain. Kalau misalnya suhunya itu terganggu, otomatis ya aspek kayak misalkan angin, terus habis itu tekanan, terus habis itu uap air, evaporasi itu makin lama juga makin terpengaruh. Otomatis musim kayak misalkan kemarau, terus habis itu musim hujan gitu ya, bakalan terkena dampaknya. Bisa aja gitu ya, hujan atau kemaraunya tuh makin lama kekuatannya makin tinggi atau bahkan makin rendah. Jadi yang kita pernah rasain sebelumnya gitu loh. Kemarau gitu, bakal ada kemarau yang kering banget, atau mungkin kemarau bakal nggak kemarau sama sekali. Hujan pun kayak gitu. Hujan tuh ada yang bakalan hujan terus sampai badai, atau bahkan gak hujan sama sekali. Nah, hal ini mungkin akan menjadi tiket atau indikator gitu ya, kalau misalkan prediksi Bible ataupun Al-Quran terkait kemarau panjang di bumi kita itu benar-benar bisa terjadi. Langsung ngomongin kiamat. Itu ya berbahaya lah, karena unexpected things atau hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya mungkin bakal terjadi gara-gara adanya global warming ini. Makanya sangat penting untuk kita meningkatkan awareness terkait adanya permasalahan bumi yang kita pijaki ini. Solusinya apa Bang Ray buat mencegah ini? Nggak bisa dicegah. Bisa itu diperlambat ya. Karena gila, ini bakal ngomongin birokrasi, ini bakal ngomongin tentang kondisi ekonomi negara gitu. Kita nggak bisa salah ngatur dan segala macam gitu loh. Terus yang bisa kita lakukan, meskipun kita nggak punya jabatan apa Bang Ray, nah lu bisa langsung buka buku lingkungan hidup yang pernah lu pelajari waktu sekolah.
Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ke lu semua terkait 3 topik di video ngopi ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan ngeping gue selama beberapa menit, dan thank you banget atas like-nya dan atas hype-nya. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jadi bye-bye.